Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini memasuki Advent yang pertama. Sebelum kita memulai ibadah kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus-Mu dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dan dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus aku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku menyambut
Marilah kita mendengar ke-10 firman Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di hadapan penebus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1. So
Marilah kita mendengarkan epistel kita untuk minggu ini yang tertulis di Injil Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Epistel kita minggu ini diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka bahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagai pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi hidup kami, terima kasih ya Tuhan untuk hidup yang Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Itu semua adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan yang Kau berikan setiap saat, tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dan memuji nama-Mu untuk semua kebaikan Tuhan buat kami pribadi dan buat keluarga kami. Bapa, tidak terasa kami sudah memasuki Advent pertama. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk menerima hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami akan segera memperingati Natal.
Bapa, kiranya Engkau menolong setiap keluarga, setiap individu, agar bersiap-siap ya Tuhan, membersihkan hati kami untuk menerima bahwa kedatangan-Mu adalah untuk menyelamatkan kami, untuk bersyukur dan selalu setia, agar kiranya Tuhan menyertai juga setiap jemaat kami hingga kedatangan-Mu kelak. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami juga dari lansia, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan kiranya sertai kami, terutama anak-anak yang Tuhan yang akan segera memasuki masa-masa ujian akhir semester. Tuhan beri mereka kesabaran, berikan kepada anak-anak kami ya Tuhan, kemampuan untuk menjawab semua soal-soal yang diberikan kepadanya. Untuk setiap orang tua juga ya Tuhan, Tuhan sertai dalam membimbing anak-anak kami. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk jemaat kami dan untuk setiap orang yang saat ini dalam keadaan sakit, terutama ya Tuhan buat setiap orang yang terkena penyakit COVID-19. Bapa sertai mereka, beri semangat ya Tuhan, karena kesembuhan yang daripada-Mu adalah nyata ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan agar setiap keluarga, setiap orang yang sedang sakit saat ini selalu berharap kepada-Mu ya Bapa, dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, agar mereka dengan setia menyerahkan seluruh hidup mereka kepada-Mu. Ya Bapa, sertai kami untuk minggu ke depan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan menyertai setiap pemimpin kami. Dan juga Tuhan sertai rakyat ya Tuhan agar bisa mengikuti semua ya Tuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Bapa, semua rencana-rencana kami, rencana gereja, rencana setiap jemaat, kami serahkan semua juga ke dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah yang akan memberkati ya Tuhan setiap rencana kami, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Ampunkanlah segala dosa kami ya Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini kami pakai untuk fokus hanya kepada pemberitaan firman-Mu Bapa. Agar supaya firman-Mu jelas kepada kami dan kami boleh diberkati dan kami boleh mengambil satu komitmen dari firman Tuhan hari ini yang akan kami renungkan. Karena itu Bapa, berkati kami, berkati hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami di hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
kami siap merenungkan kebenaran firman. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan atau firman Tuhan yang telah ditetapkan Sinode GKPA bagi kita di minggu ini, di Advent pertama, di mana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Di mana GKPA memberikan ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini. Kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian. Di hati kami tertulis padamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, tetaplah firman Allah selamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat Advent pertama bagi kita semua. Di mana minggu Advent pertama, yaitu kita mulai diingatkan kembali untuk menyambut nantinya kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Yesus di dunia. Tapi Bapak Ibu, penegasan mengingatkan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu Yesus datang hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, walaupun kondisi suasana Natal saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita tentunya yang merayakan Natal. Karena apa Bapak Ibu? Esensi utamanya Yesus hadir di hati kita bukan soal perayaan. Di sini nih ada pohon Natal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Tidak masalah kita membuat pohon Natal yang merayakan, tapi terlebih penekanan. Sudahkah Yesus lahir di hati kita? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, GKPA dari renungan yang telah kita bacakan tadi, GKPA memberikan tema bagi kita Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana dikatakan nubuat
tentang kedatangan Raja kemuliaan. Nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang di mana zaman Yesus adalah di zaman perjanjian baru, kita tahu dimulai dari Matius kalau kita baca Alkitab. Namun di dalam perjanjian lama banyak nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh nabi-nabi pada saat itu. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Allah pada saat itu untuk menyampaikan nubuatan tentang di mana kemudian akan datang juru selamat, Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia adalah Raja kemuliaan itu. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur yang telah kita renungkan, Bapak Ibu, bagaimana dinubuatkan di sana tentang kedatangan Raja kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara tentang Mazmur, memang di sana pada saat itu konteksnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat perikopnya di Mazmur pasal 24 ini dikatakan kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Konteks pada saat itu, mengapa kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah sangat dirindukan pemazmur pada saat itu. Mengapa? Karena pemazmur sendiri, yaitu ini adalah Mazmur Daud, pemazmur sendiri di sini adalah Daud, melihat betapa agungnya Tuhan. Dia yang memiliki semesta alam, Dia Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Kalau di ayat 1 kita lihat bagaimana pemazmur, yaitu Daud sendiri, mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sehingga pemazmur rindu mengajak umatnya pada saat itu, di mana agar kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah ini sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang jemaat-jemaat Tuhan, katakanlah orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur Daud di sini telah menekankan tadi bagaimana Daud mengajak umatnya, angkatlah kepalamu pintu-pintu gerbang, dan seterusnya. Dia menjelaskan siapakah Raja kemuliaan itu, yaitu Tuhan Jaya Perkasa, perkasa dalam peperangan. Mengapa Daud ingin menyampaikan, pemazmur ingin menyampaikan bahwa karena kekuatan Tuhanlah yang jaya perkasa itu yang memampukan. Akhirnya Daud di dalam kepemimpinannya mampu melewati berbagai macam peperangan karena keperkasaan Tuhan. Inilah yang didapatkan Daud pemazmur di sini dari perenungannya, sehingga dia mengajak umatnya pada saat itu untuk menyembah Allah, terlebih menyambut Dia. Bagaimana cara menyambut? Yang ingin pemazmur sampaikan pada saat itu, angkatlah kepalamu di pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Dia ingin menyampaikan terlebih kepada kita saat ini bahwa ada suatu persiapan, ada suatu sambutan untuk Dia, Tuhan Allah, yang akan datang. Bapak Ibu, di zaman kita saat ini, mari kita membuka hati kita. Biarkan Yesus masuk. Biarkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus hadir di hati kita. Karena itu di awal tadi saya sudah singgung, Bapak Ibu. Kondisi saat ini mau bagaimanapun gak bisa Natalan dengan perayaan yang mewah seperti tahun-tahun lalu. Tapi jangan ini membuat semangat kita menjadi kendor di dalam perayaan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus.
Karena yang terutama, sudahkah Yesus lahir di hati kita? Dan terlebih lagi, apa yang harus kita siapkan di dalam menyambut kedatangan Yesus? Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu berlangsung dan berlangsung secara terus menerus. Yesus sudah datang ke dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kemudian dia akan datang kembali. Namun kita tidak tahu masa dan waktunya. Karena itu epistel bagi kita tadi yang telah dibacakan, di mana di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40, di mana di sana tadi disinggung tentang bagaimana berjaga-jaga, karena kamu tidak akan tahu kapan masa dan waktunya. Dia bisa datang seperti pencuri yang kita tidak pernah tahu. Karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi refleksi atau apa yang menjadi ajakan bagi kita saat ini dari firman Tuhan ini, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Raja Kemuliaan itu. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, setiap Desember sering orang-orang Kristen hanya menyambut sebatas Yesus lahir di dunia. Tetapi kalau kita lihat, kan sebatas memperingati, berarti Yesus sudah lahir sebenarnya 2000 tahun lalu. Jadi yang perlu sekarang, Yesus lahir di hati kita. Dan kemudian dia akan datang kemudian. Yesus datang kedua kali. Di mana dunia ini akan dihakimi. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita sibuk merayakan Natal, apalagi hanya sebatas perayaan dan perayaan. Tetapi kita lupa esensi dari Natal itu, memperingati kelahiran Yesus. Kita diingatkan kembali, sudahkah Yesus lahir di hati kita? Dan sudahkah kita mempersiapkan untuk kedatangan Dia yang kedua kali, yang kedatangannya kita tidak tahu? Epistel tadi mengatakan, seperti pencuri bisa saja yang kita tidak pernah tahu. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan. Sekali lagi, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak pernah tahu kapan masa dan waktunya. Kalau Dia sudah datang seperti pencuri yang tiba-tiba, alangkah disayangkan kalau pada saat itu kita hidup di dalam keberdosaan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita, kalau kita mundur dari Mazmur perenungan tadi, perenungan kita ayat 7 hingga ayat yang 10, kita mundur ke belakang, kita lihat ayat ketiga dan ayat selanjutnya. Saya bacakan untuk kita Bapak Ibu. Mazmur 24 tadi, ayat ketiga dan seterusnya dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah nubuatan itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana akan datang Raja Kemuliaan di dalam penghakimannya juga nanti. Yesus datang kedua kali. Yesus datang sebagai manusia sudah Bapak Ibu. Sekali lagi, itu yang kita peringati setiap malam Natal 24 malam untuk tanggal 25 Desember hari Natal. Kita memperingati, oke, kita memperingati. Tapi sudahkah Yesus lahir di hati kita hari lepas hari? Karena apa? Ini yang penting tadi. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Ataupun siapa yang akan ada nanti kelak di tahta dari Tuhan kita di dalam nama Yesus?
Yaitu jelas dikatakan ayat ketiga hingga ayat kelima tadi. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak Ibu, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sudahkah tangan kita bersih? Bapak Ibu, sudahkah tangan kita bersih? Apakah kita masih melakukan kejahatan dengan tangan kita ini? Mungkin ada membunuh, langsung tikam. Mungkin ada yang membunuh perlahan, tapi dengan tangan ini. Ada yang melakukan korupsi dengan tangan ini. Nah Bapak Ibu diingatkan jelas ayat keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Hati kita, karena itu bagaimana supaya hati kita murni? Hanya satu cara, lahirkan Yesus di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Tanpa Yesus ada di hati kita, hati kita tidak akan pernah bisa murni. Tetapi ketika kita mau melahirkan Yesus di hati kita, maka hati kita murni dan tindakan kita pun termasuk menggunakan tangan kita ini Bapak Ibu, jari jemari kita ini semua. Tangan, mungkin di sini hanya dikatakan tangan, tapi semua anggota tubuh. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Asal Yesus kita lahirkan di hati kita. Jelas Mazmur 24 ayat keempat ini. Inilah kuncinya yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani hari-hari ini. Karena apa tadi? Karena kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Karena itu bersiap-siap saudaraku. Ayat kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa? Yang murni hatinya tadi, yang menerima atau mengundang Yesus lahir di hatinya. Bukan lahir hanya pada saat malam Natal. Habis itu udah lupa. Habis jeda pulang lupa. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sering demikian? Pada saat Natal, wah, rohani sekali Bapak Ibu. Tapi lewat itu, sudah lupa. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan, murnikan kembali hati kita dengan mengundang Yesus setiap hari lahir di hati kita. Agar apa? Agar ketika Yesus datang kedua kali, Raja kemuliaan itu datang menghakimi dunia ini, kita tetap kedapatan setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun dalam kehidupan kita pasti diberkati. Jelas ayat kelima dikatakan pemazmur Daud di sini. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan. Karena apa? Dia berani mengatakan. Karena dia sudah merasakan ketika hidup di dalam Tuhan, hidupnya pun diberkati. Itu yang dia katakan tadi. Sambutlah Raja kemuliaan. Dia yang perkasa. Perkasa dalam peperangan. Artinya di dalam pemerintahan Daud pun Allah menolong dia karena dia mengandalkan Tuhan di dalam kepemerintahannya. Terlepas dari Daud pernah jatuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat ketika dia jatuh, dia berbalik, dia sungguh-sungguh. Mari kita yang saat ini kedapatan berdosa di hadapan Tuhan. Mari detik ini kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, kita seperti Daud pemazmur di sini. Kita mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Dan undang Tuhan dalam hati kita. Kiranya di Advent pertama ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita mengundang Yesus dalam hati kita, maka kita tidak perlu takut akan kedatangan Yesus yang kedua kali kapanpun. Artinya kita sudah siap Bapak Ibu. Dan sebagaimana epistel ketika kita disuruh berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Tadi epistel telah dibaca. Berjaga-jagalah. Inilah kata kunci. Atau inilah jawaban. Berjaga-jaga yang bagaimana harus kita lakukan. Murnikan hati.
sertakan Yesus di hati kita, agar kelakuan kita hari lepas hari sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Agar ketika Yesus datang kapanpun yang kedua kali itu untuk menghakimi dunia ini, puji Tuhan kalau kita tetap kedapatan setia. Amin. Firman Tuhan, biarlah nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk tetap melahirkan Yesus dalam hati, agar teraplikasi dalam perbuatan kita di keseharian kita. Dan ketika Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini, kita tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita aminkan dengan pujian kita. Amin, 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 sungguh ya amin. Dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Khususnya di Advent pertama ini, membawa kami, mempersiapkan kami untuk menyambut hari kelahiran-Mu, memperingatinya ya Tuhan. Namun terlebih kami diingatkan agar setiap saat kami melahirkan Yesus di dalam hati kami. Supaya kehidupan kami sepadan dengan firman Tuhan. Agar kehidupan kami, kehidupan yang melakukan firman hari lepas hari. Agar ketika Engkau datang, Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kami tidak tahu waktunya, ketika Engkau datang pada saat itu kami kedapatan setia. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi alarm pengingat bagi kami, menjadi penopang untuk kami dapat melakukannya. Dan ketika kami melakukan sebagaimana Daud telah menyaksikan, ya Tuhan kami Yesus, bahwa Allah yang perkasa itu, Raja kemuliaan itu memberkati Daud, khususnya di masa pemerintahannya. Dalam peperangan sekalipun, Tuhan menjadikan Daud, bahkan bangsa itu, menjadi bangsa yang kuat. Karena Tuhan menyertai. Karena Daud juga hidup takut akan Tuhan. Dia mau bergaul erat dengan Tuhan, hatinya diberikan kepada Tuhan. Karena itu Bapa, kami berkomitmen hari ini membuka hati kami, melahirkan Yesus di dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan firman-Mu, dan hati kami murni dari segala keberdosaan. Bapa, ampuni kami kalau kami jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berjanji hari ini, kami berkomitmen, kami berbalik dari dosa kami, dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Agar ketika Engkau datang ya Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali, kami kedapatan setia. Kami tahu Tuhan, di masa-masa sulit sekarang ini, pasti banyak orang yang mengeluh. Mungkin ada yang kecewa kepada Tuhan. Tetapi Bapa, hari ini kami diingatkan tetap murnikan hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami Tuhan, agar kami tetap setia. Karena kami tidak pernah tahu kapan waktu-Mu datang yang kedua kali Tuhan. Karena itu kami mempersiapkan diri kami. Hari lepas hari Tuhan. Hamba berdoa, baik hamba, baik setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Kami semua mengambil komitmen. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau mengundang Yesus hari lepas hari di dalam hati kami. Agar kami selalu kedapatan setia di hadapan-Mu Tuhan. Agar ketika Engkau datang yang kedua kali menghakimi bumi ini Tuhan, kami tidak didapati kesalahan. Sehingga kami beroleh juga mahkota kemuliaan yang Engkau janjikan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami. Terima kasih Raja kemuliaan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa kami. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, kita mengumpulkan haul yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hatinya kekuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal sampai selama-lamanya, terimalah dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah memelihara kami selama tahun gerejawi yang telah kami lalui. Kasih karuniamu yang menghantar kami ke dalam tahun gerejani yang baru ini. Kami telah menerima anugerahmu yang melimpah selama setahun ini. Engkau begitu bermurah hati, memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami penuh kedamaian dan kebahagiaan.
Engkau menambah jumlah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang setia mematuhi firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kebesaran-Mu di tengah-tengah kejemaat-Mu. Sungguh tidak terhitung kasih setiamu selama setahun ini dan minggu ke minggu, dari bulan ke bulan hingga hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu. Kiranya orang yang percaya yang mengasihi Engkau senantiasa bertambah-tambah. Sebarkanlah kerajaan-Mu ke seluruh bumi. Peliharakanlah jemaat-Mu, agar niat jahat untuk menghambat tersebarnya kerajaan-Mu tidak terwujud. Jangan biarkan jemaat-Mu jatuh dalam kesusahan atau dihina. Peliharakanlah seluruh jemaat-Mu yang telah Kau pilih hingga tiba pada kehidupan kekal. Peliharakanlah hamba-hamba-Mu dalam memberitakan berita kesukaan itu. Ketuklah hati orang yang menyembah berhala dan yang belum percaya kepadamu, agar mereka juga turut memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu hingga tiba saatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.